Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua abang dan kakak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke abang dan kakak, Alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran daring setelah kemarin libur seminggu ya abang dan kakak, karena anak kelas 6 sedang melaksanakan US. Oke. Nah, kita masuk hari ini pembelajaran tematik abang dan kakak, tema 9, subtema 1, pembelajaran keempat, 5, dan 6. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran abang dan kakak, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita telah mengetahui mengenai jenis-jenis sumber daya energi ya abang dan kakak. Nah, jadi kita harus semakin tahu dan makin bijak untuk memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Nah, jadi kita sebagai warga negara itu memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Nah, jadi abang dan kakak hendaknya hak dan kewajiban itu dapat dilaksanakan secara seimbang. Nah, hemat energi. Nah, jadi abang dan kakak, hemat energi itu apa sih, Miss? Jadi hemat energi itu merupakan suatu usaha untuk mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Jadi energi yang kita gunakan itu energi yang kita gunakan itu tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu kita harus mempergunakannya sehemat mungkin, karena butuh waktu yang lama ya abang dan kakak untuk dia ada lagi. Nah, jadi apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Nah, contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah apa? Listrik, abang dan kakak. Nah, jadi listrik energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Ya kan, coba bayangkan kalau nggak ada listrik, pasti rumah kita akan gelap, lingkungan kita akan gelap, ya kan? Kemudian alat-alat elektronik seperti TV, yang kita sering nonton TV, itu tidak bisa kita hidupkan karena tidak ada listrik. Air, biasanya kita air itu menggunakan sanyo ya. Kalau listriknya mati, otomatis kita tidak bisa menggunakan air itu. Nah, jadi listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia abang dan kakak. Nah, jadi pada saat ini listrik itu berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Nah, jadi kalau sudah abang dan kakak itu tidak menggunakan energi, tolong dimatikan. Contoh, abang dan kakak sudah tidak mau nonton TV lagi. Nah, matikan TV-nya. Agar apa? Agar menghemat energi sekaligus menghemat biaya listriknya. Atau abang dan kakak menghidupkan air keran di kamar mandi. Abang dan kakak lupa kalau baknya sudah penuh. Nah, jadi itu juga salah satu cara tidak menghemat energi ya kan. Nah, jadi kita harus bisa memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya ya abang dan kakak. Nah, untuk mendapatkan listrik itu manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik abang dan kakak. Contoh pembangkit listrik antara lain PLTA ya kan, kemudian PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, jadi setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu kita juga harus berhemat dalam menggunakan listrik. Nah, jadi keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar abang dan kakak.
Nah, cara berhemat listrik. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. Nah, 2. Tidak menyalakan lampu menyalakan lampu hanya diperlukan saja. Jika sudah tidak diperlukan, segera dimatikan. Nah, kemudian yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Kemudian mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan lagi. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi abang dan kakak boros itu merupakan teman syaitan, sifatnya syaitan. Jadi kita harus menjadi orang yang hemat. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak itu abang dan kakak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Nah, contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap organ negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Nah, berikut ini contoh hak dan kewajiban warga negara ya abang dan kakak terhadap sumber energi dan juga cara memanfaatkannya. Nah, kewajiban terhadap sumber energi abang dan kakak. Yang pertama, itu abang dan kakak menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya saja. Kemudian memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan abang dan kakak. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Nah, kemudian yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Nah, jadi jangan sampai tidak ada daya serap air ya, Bang dan Kakak, harus ada pepohonan di lingkungan rumah kita. Nah, yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui tadi. Nah, ini contohnya Bang dan Kakak melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya kita memperoleh yang namanya hak. Nah, Bang dan Kakak. Nah, apa sih Miss hak terhadap sumber energi? Nah, jadi setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Nah, untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi ya Bang dan Kakak. Nah, hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Nah, jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi ini telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula, Bang dan Kakak. Nah, kita masuk ke pembelajaran kelima, Bang dan Kakak. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan itu melalui berbagai bentuk dan cara. Nah, salah satunya dengan lagu, Abang dan Kakak. Nah, ayo kita dengarkan ya. Lagu Hijau Rumahku Hijau Bumiku. Check it out. Kita
Nah, tadi abang dan kakak sudah dengar ya lagunya. Oke, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat itu sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya, abang dan kakak. Contohnya, masyarakat di pedesaan itu memanfaatkan tanah untuk ditanami berbagai tanaman, pertanian dan juga perkebunan. Nah, sebaliknya dengan masyarakat di daerah pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya itu mengandalkan hasil perikanan laut. Nah, jadi berikut ada beberapa contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Nah, abang dan kakak, masyarakat daerah pantai. Nah, jadi pantai itu merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Nah, pantai juga menyuguhkan pemandangan yang sangat indah, abang dan kakak. Nah, kegiatan ekonominya apa, Miss? Yaitu bermata pencaharian nelayan. Nah, jadi oleh karena pemandangan di pantai itu sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru, abang dan kakak. Ini contohnya ya. Nah, masyarakat daerah laut. Nah, jadi potensi perikanan laut Indonesia itu sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Nah, laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Nah, di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi, abang dan kakak. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Nah, jadi kalau kita menyelam itu kita bisa menyaksikan keindahan laut, abang dan kakak. Masya Allah ya, sungguh indah ciptaan Allah. Nah, seperti apa? Seperti Raja Ampat yang ada di Papua dan juga Bunaken di Sulawesi Utara. Nah, masyarakat daerah sungai. Jadi abang dan kakak, sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai itu dibendung, sungai yang dibendung tadi itu dapat dialirkan ke sawah-sawah, abang dan kakak. Nah, jadi sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, dia itu dengan mendirikan pasar terapung. Nah, jadi pasar jenis ini itu dapat ditemukan di Sungai Barito di Banjarmasin. Nah, semua usaha jual beli itu dilakukan di atas perahu, abang dan kakak. Seperti ini. Nah, masyarakat dataran tinggi. Oke, jadi dataran tinggi itu merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter, abang dan kakak, di atas permukaan laut. Nah, daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan juga buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga memanfaatkan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Nah, karena dataran tinggi itu pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar, abang dan kakak. Contohnya apa, Miss? Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, masyarakat dataran rendah. Nah, jadi dataran rendah itu merupakan wilayah datar. Ini misalnya ketika abang dan kakak, wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Nah, jadi dataran tinggi ini abang dan kakak baik untuk menanam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah, selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk wisata. Nah, kita masuk ke pembelajaran ke-6. Jika hak dan kewajiban kita dapat dilaksanakan dengan seimbang, abang dan kakak, contoh termasuk terhadap lingkungan,
hak dan kewajiban terhadap lingkungan kita laksanakan dengan seimbang, nah, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik abang dan kakak. Nah, jadi kita pun akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga terhindar dari yang namanya bencana alam abang dan kakak. Nah, Miss punya latihan abang dan kakak. Nah, ada 2 latihan abang dan kakak, dikerjakan ya abang dan kakak. Oke, mungkin hanya ini materi dapat Miss sampaikan. Abang dan kakak, lebih dan kurang Miss mohon maaf. Tetap melaksanakan sholat 5 waktu, tetap mematuhi protokol kesehatan ya abang dan kakak, kemanapun abang dan kakak berada. Ingat 5M ya. Kemudian tetap semangat belajar walaupun dalam melaksanakan ibadah puasa ya Bang dan Kakak. Semoga kita dapat segera bertemu dan belajar kembali seperti biasa di sekolah. Oke Bang dan Kakak, Miss akhiri. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.